Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabar teman-teman, khususnya kelas 2A, 2B, dan 2C? Sehat semua ya, Alhamdulillah. Baik, di tengah pandemi virus COVID-19 ini dan bersamaan dengan beribadah puasa bagi yang melaksanakan, tentu saja ini menjadi sebuah tantangan kita dalam melaksanakan perkuliahan daring ya, mungkin dengan keadaan yang capek, mungkin keadaan yang perut kosong dan sebagainya. Ini menjadi sebuah tantangan yang tersendiri, terutama bagi yang menjalankan. Baik, hari ini nanti saya punya hutang kepada teman-teman semuanya, yaitu adalah menjelaskan materi yang kemarin sudah saya share, terutama untuk kelas 2A atau 2B mungkin sudah saya share materi, namun untuk kelas 2C mungkin belum. Nah, nanti semuanya akan kami share. Bagi yang belum nanti bisa japri ataupun WA di grup masing-masing. Nah, ini nanti saya akan menjelaskan terkait dengan materi yang saya share kemarin, karena mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa terkait dengan materi tersebut, penjelasannya seperti apa. Nah, sehingga maka dari itu kita nanti khususnya untuk hari ini kita akan menjelaskan untuk materi yang kami share kemarin. Baik, teman-teman, terkait dengan perkembangan peserta didik ini, jadi arahnya itu adalah seorang guru atau seorang guru harus mampu, harus bisa memahami terkait dengan karakteristik dari setiap peserta didiknya. Dalam hal ini, karena kita sebagai seorang calon guru SD, tentu saja kita nanti dituntut untuk mampu memahami karakteristik peserta didik, yaitu di anak usia SD. Tentu saja karena kalau kita memahami karakteristik anak SD, tentu saja kita bisa untuk membuat sebuah strategi dalam proses belajar mengajar agar tujuan dari pembelajaran itu nanti dapat tercapai. Contohnya misalkan, karena mungkin kalau guru tidak memahami karakteristik peserta didik masing-masing, tentu saja guru dalam mengemas, dalam mendesain model pembelajaran, dia hanya membuat sebuah model yang mungkin dari referensi-referensi orang lain tanpa melihat karakteristik anak didiknya. Contoh di SD Negeri Sukamaju misalkan, kelas 3, kebetulan ngajar kelas 3, karakteristik anaknya itu adalah mungkin karena backgroundnya orang tuanya itu banyak perantauan, kemudian orang tuanya mungkin bekerja dengan full time dari pagi sampai sore sampai malam, sehingga perhatiannya kurang. Nah, anak didik yang perhatian kurang tersebut mungkin akan menjadi lebih aktif dalam hal artian di sini mungkin lebih kepada tindakan-tindakan yang mungkin negatif, mungkin sulit memperhatikan sesuatu ataupun sulit untuk memusatkan perhatian. Itu nanti harus dipahami seorang guru. Nah, guru dalam mendesain model pembelajaran tentu saja harus sesuai dengan karakteristik tersebut. Mungkin bisa menggunakan model yang inovatif, misalkan pendekatan bermain, itu akan lebih efektif daripada menggunakan model yang konvensional, hanya menggunakan ceramah, siswa hanya mendengar saja. Maka dari itu penting bagi seorang guru untuk memahami karakteristik dari setiap peserta didiknya. Baik, ini nanti kita akan menjelaskan terkait dengan materi-materi yang kemarin saya share, akan saya ulangi, akan saya lebih jelaskan lagi. Baik, di sini nanti teman-teman bisa sambil memperhatikan materinya masing-masing. Nanti akan saya lihatkan slide-slide-nya sambil saya jelaskan. Untuk selebihnya video akan kami tampilkan. Monggo. Baik, teman-teman, jadi ini adalah materi terkait dengan yang saya share kemarin ya. Nanti bisa dilihat juga
dari teman-teman, biar nanti kalau tidak begitu jelas nanti bisa dilihat di slide-nya sendiri, kemudian sambil mendengarkan apa yang saya sampaikan. Oke, langsung kita mulai ya. Bentar. Ya, kita mulai untuk materi yang pertama. Ya, oke. Nah, di sini saya ingin menekankan terkait dengan akhir dari perkuliahan ini nanti mahasiswa akan dapat seperti apa, akan dapat ilmu seperti apa. Jadi dalam perkuliahan ini nanti karakteristiknya mahasiswa akan mampu mengembangkan lingkungan pendidikan yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi peserta didik atas dasar pemahaman yang baik dan benar terhadap mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Jadi di akhir perkuliahan ini nanti diharapkan Anda seorang calon guru sekolah dasar itu nanti akan mampu mengembangkan lingkungan pendidikan yang efektif dan efisien. Tentu saja di sini nanti lingkungan pendidik yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi peserta didik. Kalau Anda ingin mengembangkan potensi-potensi peserta didik, tentu saja Anda harus memahami terkait dengan karakteristik setiap individu, baik itu sebagai makhluk sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Nah, ini penting Bapak Ibu ataupun teman-teman semuanya. Sehingga diharapkan setelah perkuliahan ini nanti Bapak Ibu atau teman-teman semuanya itu nanti paham terkait dengan karakteristik anak pendidik saya itu seperti ini, kemudian anak didik saya yang satu lagi seperti ini, sehingga setelah itu nanti dapat dipahami, maka Bapak Ibu nanti dapat mengemas atau mendesain pembelajaran yang sesuai karakteristiknya, sehingga tujuan pembelajaran nanti dapat berjalan sebagaimana mestinya. Harapannya adalah kalau tujuan pembelajarannya itu dapat berjalan maksimal, hasil belajar dari siswa pun juga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita nanti belajar terkait dengan karakteristik dari setiap individu ataupun peserta didik, di sini nanti kita akan coba mengkaji terkait dengan apa toh itu perkembangan individu. Jadi teman-teman, manusia itu, setiap manusia ataupun setiap anak itu adalah anak yang unik. Artinya anak yang unik itu adalah setiap siswa atau setiap anak itu memiliki ciri khas masing-masing. Nah, ciri khas atau karakteristik tersebut tidak bisa disamakan atau tidak bisa sama dari setiap individu ke individu lain. Pasti memiliki keunikan tersendiri, tidak akan pernah sama. Maka dari itu, itulah keunikan dari setiap individu. Nah, mungkin Anda bisa menggali dalam diri Anda sendiri, saya itu memiliki karakteristik unik, saya itu seperti apa. Nah, maka dari itu silahkan digali masing-masing, kelebihan, kelemahannya apa, sehingga kalau Anda tahu kelebihan dan kelemahan, tentu saja nanti Anda akan dapat membuat sebuah strategi dalam hal untuk membuat planning dalam perencanaan kehidupan, contohnya nanti dalam bekerja ataupun dalam berumah tangga ataupun bermasyarakat, nanti akan dapat sejalan sebagaimana sesuai dengan potensi-potensi yang Anda miliki. Nah, di sini nanti kita akan mengkaji perkembangan individu. Jadi perkembangan individu itu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi dari akibat kematangan dan pengalaman. Jadi teman-teman, perkembangan individu itu dimulai pada saat pembuahan, atau istilah IPA-nya itu dulu itu kan ada zigot ya. Dari
pembuahan kemudian menjadi sebuah janin yang akan bertahan di perut selama kurang lebih 9 bulan, itu sudah bisa diciptakan sebuah pembentukan karakter yang baik. Maka kalau kita melihat itu nanti ada ibu-ibu yang mengandung itu sering didengarkan musik-musik klasik atau sering dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran bagi yang agama Islam ataupun yang lain, itu tujuannya adalah untuk merangsang otak biar nanti lebih cerdas dan sebagainya. Harapannya adalah nanti kalau nanti kecerdasan terbentuk, keimanan terbentuk, tentu saja ketakwaan terbentuk, akan menjadi pribadi yang lebih baik. Maka jangan sampai menyepelekan pendidikan yang ada di dalam perut ya. Maka dari itu ketika masa hamil itu bisa dimulai untuk proses pembelajaran ya. Ketika bayi lahir kemudian sampai 2 tahun itu nanti disebut bayi, kemudian 2 sampai 6 tahun disebut anak kecil, 6 sampai 12 anak besar, kemudian 12 sampai 14 nanti disebut remaja awal, kemudian remaja akhir, dewasa dan seterusnya. Nah, dari proses pada saat di dalam perut sampai manusia dewasa sampai lansia ini akan mengalami yang namanya proses pembelajaran. Nah, ataupun proses perkembangan. Nah, proses perkembangan itu nanti terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Kematangan yang bersumber dari gen, keturunan, kemudian fungsi organ dan sebagainya. Kemudian pengalaman adalah yang bersumber dari pengalaman yang dia dapat selama nanti mendapatkan lingkungan. Pengalamannya dia ketika berada di dalam perut, ibunya sering mengajak komunikasi, kemudian setelah lahir, kemudian bapak ibunya berkomunikasi, kemudian pengalaman bermasyarakat yang pertama di lingkungan sekitar, kemudian pengalaman bersekolah, kemudian bekerja, ini yang akan membuat individu nanti menjadi sebuah perkembangan yang nanti pasti akan menjadi sebuah siklus ya, siklus kehidupan manusia. Kemudian perkembangan itu nanti dibagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama adalah evolusi dan yang kedua yang bertentangan adalah involusi. Ada evolusi pertumbuhan, ada involusi kemunduran. Apakah ada kemunduran, Pak? Ada. Ya. Jadi ketika nanti hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu tidak dicukupi, maka itu nanti bisa berakibat pengunduran. Contohnya apa? Misalkan asupan gizi ya. Contoh misalkan perkembangan bayi sekarang ini ada perkembangan membentuk manusia di 1000 hari pertama. Jadi 1000 hari pertama itu di masa kandungan itu 270 hari, kemudian bayi lahir sampai umur 22 tahun itu 730 sehingga 1000 hari. Jadi masa mengandung sampai usia 2 tahun itu untuk membentuk karakteristik awal. Karakteristik awal itu dibentuk beberapa hal. Ya, ada mungkin nutrisi, kemudian terkait dengan pengasuhan. Nah, kalau itu nanti tercukupi, baik itu nutrisi, gizi, kemudian perhatian, pola asuh yang baik, itu nanti pertumbuhannya akan maksimal. Katanya menurut penelitian itu nanti sel-selnya akan maksimal dibandingkan dengan anak-anak yang mungkin dalam 1000 hari pertama dalam proses kehidupan itu tidak tercukupi gizinya, kemudian pola asuh yang salah, bapak ibunya mungkin sering bertengkar, itu nanti akan mengalami kemunduran dalam hal pertumbuhan. Jadi namanya adalah istilahnya keilmuan biologisnya apa namanya kemunduran itu, selain involusi, stunting atau apa itu nanti bisa di share ya, ataupun bisa cari di Google. Baik, mungkin itu. Kemudian kita lanjut.
Nah, perubahan di dalam perkembangan individu itu merupakan hasil proses dari ketiga proses yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama adalah proses biologis, kemudian adalah kognitif, dan yang ketiga adalah sosioemosional. Jadi dari ketiga ini nanti yang akan mempengaruhi perkembangan individu. Yang pertama biologis, orang tuanya seperti apa. Makanya dulu ada istilah untuk memilih jodoh itu berdasarkan bibit, bebet, bobot. Ya mungkin itu ada benarnya. Oh, bibitnya seperti apa, orang tuanya seperti apa, oh dia sehat, oh kemudian tidak penyakitan yang menular dan sebagainya, oh dia orang tuanya cerdas, sehingga nanti juga akan diturunkan, dimungkinkan besar akan diturunkan kepada anaknya. Kemudian kognitif, kecerdasan intelektual itu nanti akan mempengaruhi. Jadi semakin dia itu cerdas, semakin akan lebih bijak dalam melihat situasi, ya. Jadi ketika orang itu semakin cerdas, kognitifnya baik, itu nanti akan semakin istilahnya menambah wawasan yang luas, sehingga nanti dalam bertindak, bersikap, dan berperilaku akan lebih sopan, akan lebih baik dibandingkan orang yang kognitifnya rendah. Kemudian sosio-emosionalnya terkait dengan keadaan sosial masyarakatnya maupun emosional yang membentuknya. Kalau dalam lingkungannya yang mungkin lingkungannya yang tidak baik atau kurang baik, misalkan di dalam lingkungan tersebut banyak sekali hal-hal yang merugikan masyarakat, hal-hal yang mungkin di situ banyak sekali sering terjadi kriminalitas dan sebagainya, itu nanti akan berpengaruh juga dalam perkembangan individu. Maka teman-teman, ketika nanti Anda ingin memutuskan, ketika sudah berumah tangga itu nanti mencari tempat tinggal, juga harus perlu diperhatikan keadaan lingkungan sekitar dari tempat tinggal tersebut, karena di situ nanti akan mempengaruhi perkembangan individu selain dari biologis dan kognitif. Lanjut. Nah, istilah yang sering digunakan dalam pengkajian perkembangan individu yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan itu atau growth itu nanti yang dapat diukur atau yang nampak. Jadi cenderung bersifat kuantitatif. Jadi kuantitas yang dapat diukur dan berkaitan dengan aspek fisik. Contohnya tinggi badan. Itu termasuk pertumbuhan, ya. Oh, dulunya tingginya 120 cm, sekarang 160 cm. Oh, ada pertumbuhan sekitar 40 cm. Itu nampak, kelihatan. Berat badan, oh dulunya 20 kilo, sekarang 40 kilo. Itu nampak, dapat diukur, ya. Jadi yang pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, teman-teman. Jadi di situ nanti dapat diukur, dapat dilihat dengan kasat mata, ataupun terkait dengan yang lain-lain. Nanti Anda bisa mencari contoh sendiri yang kira-kira nampak dapat diukur itu apa saja. Kemudian yang kedua, sedangkan perkembangan atau development itu lebih cenderung kepada bersifat kualitatif, ya, berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Contoh bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang kompleks dalam pola yang teratur. Perkembangan bahasa, emosi, intelektual, dan perilaku. Contoh itu tidak akan nampak, ya. Oh, anak itu inteleknya dapat diukur, artinya intelektualnya meningkat, ya. Itu nanti tidak dapat dilihat dengan kasat mata, ya. Tetapi mungkin bisa dirasakan, tentu saja dengan cara apa? Cara dia berbahasa, cara dia berperilaku, cara dia dalam menyikapi permasalahan dan sebagainya. Itu nanti yang disebut dengan teori ataupun perkembangan. Jadi di dalam pengkajian perkembangan individu itu nanti terdiri menjadi dua, pertumbuhan dan perkembangan. Jadi teman-teman kalau nanti ada hal pertanyaan bedanya apa atau pertumbuhan dan perkembangan, itu berbeda. Kalau pertumbuhan bersifat kuantitatif, kalau perkembangan bersifat kualitatif. Itu saja kata kuncinya. Baik, lanjut. Nah, kemudian yang ketiga, penuaan, aging. Jadi
proses penurunan kualitas organ tubuh dan menyusutnya otot-otot sesuai bertambahnya dari manusia. Dengan demikian akan menurunkan fungsi organ tubuh serta kemerosotan kemampuan fisik dan gerak. Jadi penuaan Bapak Ibu ataupun teman-teman, jadi penuaan itu sudah hal yang pasti. Ya, sudah hal yang pasti dalam proses pertumbuhan manusia. Pasti setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya penuaan. Seperti dalam kurva pertumbuhan itu nanti kalau kita bisa melihat pertama dari bawah, dari 0 lahir, kemudian naik terus sampai di usia maksimal pertumbuhan yaitu 20 sampai 25. Ada yang mengatakan 25 sampai 30 tahun. Setelah itu nanti apa? Kurvanya akan menurun. Ya, 30, 35, kemudian 40, 45, 50, 60 sampai meninggal. Itu nanti kurvanya menurun lagi. Jadi seperti parabol. Nah, ketika mengalami penuaan, di situ nanti jelas akan mempengaruhi dari perkembangan manusia ataupun individu. Karena di sini nanti fungsi organnya tubuh akan mengalami kemerosotan, baik itu kemampuan fisik, gerak. Di situ nanti tentu saja akan mempengaruhi dari perkembangan setiap individu. Nah, terkait dengan penuaan nanti apa yang bisa kita cegah dalam penuaan? Ada istilah anti-aging ya. Jadi mungkin manusia itu ada yang penuaannya lebih dini, lebih awal, ada yang mungkin penuaannya agak melambat. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah yang jelas itu adalah pola hidup yang sehat. Itu nanti akan mampu meminimalisir terjadinya penuaan. Pola hidup yang sehat, makanan yang bergizi, kemudian olahraga yang cukup, itu nanti akan mempengaruhi penuaan yang mungkin dapat diminimalkan. Kemudian di dalam penuaan ini nanti fungsi-fungsi ataupun kemampuan bahasa, kemampuan intelektual, kemudian perilaku dan sebagainya akan mengalami yang namanya penurunan juga. Jadi sejalan dengan kurva yang tadi saya sampaikan. Nah, ciri-ciri dari perkembangan yang pertama sistematis. Jadi bersifat saling tergantung antar bagian yang merupakan satu kesatuan yang harmonis. Jadi perkembangan itu adalah sistematis, tidak dapat dipisahkan, artinya tidak dapat diinjak-injak. Jadi secara sistemik, terstruktur gitu ya. Jadi nanti dalam perkembangan itu nanti misalkan bayi itu dimulai dari tengkurap. Setelah itu nanti setelah tengkurap kemudian duduk. Kemudian setelah duduk baru merangkak. Setelah merangkak nanti baru berdiri. Setelah berdiri baru jalan. Itu sistematis ya. Jadi tidak istilahnya itu tidak dienjak-enjak gitu loh. Ya, jadi terstruktur. Jadi perkembangannya terstruktur sistematis. Oh, untuk usia 0 sampai 2 tahun ini lebih kepada perkembangan otak. Kemudian usia 2 sampai 6 tahun lebih kepada perkembangan psikomotorik ataupun fisik. Kemudian nanti umur 6 sampai 12 itu nanti lebih kepada perkembangan terkait dengan kompleksitas gerak dan pertumbuhan dan sebagainya. Kemudian progresif. Perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi dalam perkembangan itu selalu menunjukkan angka progresif. Jadi ada peningkatan, ada maju, meningkat, mendalam secara kualitatif dan kuantitatif. Tapi nanti ketika nanti ada aging, penuaan, nanti progresif itu nanti lama-kelamaan akan melambat, bahkan nanti akan menurun. Kemudian berkesinambungan, perubahan terjadi secara berurutan dan tidak loncat-loncat, artinya hampir sama dengan dalam sistematis tadi. Nah, prinsip perkembangan ya, ini yang pertama proses yang tidak pernah berhenti. Kalau berhenti apa? Ya mati. Ya, namanya perkembangan itu selalu ada sistematis, tadi progresif, jadi ada peningkatan, tidak akan pernah berhenti. Kemudian yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Ya, misalkan nanti ketika
bisa untuk berjalan ya. Kemudian ketika berjalan tentu saja aspek yang lain akan saling mempengaruhi. Oh, ternyata tungkainya akan semakin kuat ya. Oh, kemudian ketika sudah berjalan mampu berlari, oh tungkainya akan semakin kuat. Jadi akan saling mempengaruhi ya dari semua aspek dalam perkembangan. Kemudian mengikuti pola atau arah tertentu ya. Misalkan nanti kalau bayi itu nanti pertumbuhan dimulai dari kepala atau disebut cepalocaudal ya. Kemudian dari kepala kemudian menurun sampai kaki. Jadi ketika bayi itu kan biasanya kepalanya akan lebih besar daripada badan dan kaki. Kemudian usia anak kaki akan lebih panjang daripada tubuh ya. Itu mengikuti pola arah tertentu berdasarkan usianya. Kemudian terjadi pada tempat yang berlainan, misalkan otak mencapai ukuran yang semula pada usia 6 sampai 8 tahun. Setiap fase pasti akan memiliki ciri khas masing-masing gitu ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan sebagai seorang guru. Oh, anak kecil umur misalkan anak kelas rendah, kelas 1, kelas 2 ini akan memiliki fase masing-masing dibandingkan dengan anak kelas tinggi, sehingga teman-teman harus mampu mengidentifikasi ciri khas dari setiap fase-fase. Setiap individu normal akan mengalami fase perkembangan yang artinya adalah kalau pertumbuhannya itu normal, individu normal itu pasti akan mengalami fase perkembangan. Apa yang ada yang tidak normal, Pak? Ada. Mungkin di lingkungan sekitar Anda akan melihat individu yang tidak normal, mungkin karena salah vaksin, mungkin ada malpraktek dan sebagainya, ataupun pertumbuhannya tidak normal, itu nanti tidak akan ataupun mengalami perkembangan yang agak terhambat. Nah, fase perkembangan di sini nanti prenatal mulai dari pembuahan sampai 9 bulan, infansi lahir sampai 14 hari, babyhood ya, itu 2 minggu sampai 2 tahun, childhood anak itu 2 sampai 11 tahun, adolescent atau pubertas itu 11 sampai 21 yang dibagi menjadi 3, sebelum atau remaja awal, preadult, remaja, kemudian remaja akhir. Ini menurut WHO. Sedangkan untuk berdasarkan usia sekolah, ada usia prasekolah itu 0 sampai 6 tahun, usia sekolah dasar itu 6 sampai 12 tahun, usia sekolah menengah itu 12 sampai 18, usia mahasiswa itu 18 sampai 24. Jadi usia sekolah ini sudah diteliti. Jadi kapan waktunya masuk SD itu kesiapannya baik psikologis, perkembangan otaknya, kemudian psikomotoriknya itu di usia berapa itu sudah diteliti oleh peneliti berkaitan dengan perkembangan. Jadi kalau nanti masuk SD usia 4 tahun, nah itu nanti akan salah. Artinya apa? Ya mungkin dia mampu karena dia tergolongan cerdas. Tapi karena di situ nanti mungkin struktur fisiologis ataupun pola pikirnya belum mampu karena perkembangan organnya belum sampai di situ, dipaksakan di sekolah SD, nanti ada hormon atau pertumbuhan yang lain akan terhambat. Maka ketika anak SD itu ya idealnya usia 6 sampai 7 ya, kalau di tempat kita itu biasanya 7 tahun sampai 12 tahun. Ini hukum pertumbuhan dan perkembangan tadi, hukum cepalocaudal ya, saya jelaskan tadi di awal, itu dimulai dari kepala kemudian ke arah kaki. Kemudian hukum proximodistal, berpusat pada sumbu bagian vital dan mengarah ke tepi. Jadi berpusat pada sumbu itu adalah jantung, paru, kemudian menepi. Kemudian ada perkembangan terjadi dari umum khusus, misalnya anak mengetahui pohon terlebih dahulu sebelum mengenal pohon menurut jenisnya. Jadi lebih kepada intelektual, kemampuan bahasa dan sebagainya. Kemudian perkembangan berlangsung secara bertahap, tadi tidak dienjah-enjah. Nah, perkembangan peserta didik itu apa toh? Kalau tadi kita sudah belajar terkait dengan individu, kemudian teori pertumbuhan dan perkembangan, kita baru masuk ke perkembangan peserta didik. Jadi perkembangan peserta didik ini merupakan bagian dari pengkajian dari penerapan psikologi perkembangan. Ya, jadi perkembangan peserta didik ini adalah sebuah bagian ya dari sebuah pengkajian terkait dengan psikologi perkembangan. Jadi seperti materinya anak-anak BK ini atau prodi BK ataupun anak psikologi ya.
Nah, manfaatnya bagi pendidik seperti yang tadi saya jelaskan di depan, memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Kemudian memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Bagi peserta didik, kalau ini nanti kita tidak perlu mempelajarinya, kita lebih menekankan pada sebagai pendidik itu nanti kita harus seperti apa. Nah, ranah di dalam pengkajian perkembangan peserta didik itu nanti ada fisik, ya, kemudian ranah intelektual, ranah itu wilayah, ya, ranah fisik, ranah intelektual yang meliputi kognitif, bahasa, emosi, sosial yang termasuk di dalamnya adalah perkembangan moral. Nah, perkembangan peserta didik sekolah dasar, nah ini bagian dari kita mengkaji anak usia sekolah dasar itu 6-12 tahun. Nah, tugas-tugas dari perkembangan siswa sekolah dasar. Jadi, belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. Jadi nanti lebih kepada psikomotoriknya. Maka dari itu materi kelas rendah itu kita banyak bermainnya untuk membuat psikomotoriknya atau keterampilan fisik itu nanti dapat terpenuhi. Atau kita belajar gerak-gerak dasar yang seperti saya jelaskan kemarin di dalam materi pendidikan jasmani. Jadi gerak dasar itu adalah gerak yang mendasari aktivitas manusia sehari-hari. Maka dari itu di dalam kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu penyempurnaan gerak dasar. Tujuannya apa? Yang diperlukan untuk kegiatan yang lain, contohnya bermain dan sebagainya. Kemudian sebagai makhluk yang sedang tumbuh, mengembangkan sikap yang sehat dan dengan teman sebaya, belajar bergaul dengan teman sebaya, mulai mengembangkan peran sosial pria ataupun wanita. Maka dari itu di SD sudah harus benar-benar dibedakan, oh ini itu peran dari seorang pria atau laki-laki, oh ini itu wanita. Misalkan kita mengkategorikannya, memilah-milahnya dalam permainan. Oh untuk sepak bola ini cenderung ke materi laki-laki misalkan. Oh untuk backland misalkan itu untuk wanita yang mungkin lebih karakteristiknya soft dan sebagainya. Kemudian mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung, kemampuan dasar dari siswa. Mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. 7. Mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga. 8. Mencapai kebebasan pribadi. Nah, perkembangan fisik ya, dari anak sekolah dasar ya. Jadi yang pertama, pertumbuhan fisik cenderung stabil ya, maka dari itu anak SD itu tidak terlalu signifikan pertumbuhan fisiknya, maksudnya seperti itu saja gitu ya, tinggi badannya misalkan. Dan kita melihat anak cowok dengan anak cewek itu bentuknya sama, belum terjadi perbedaan yang signifikan ya. Kemudian keterampilan gerak mengalami kemajuan pesat, semakin lancar, lebih terkoordinasi dibandingkan masa sebelumnya. Gerak dasar merupakan gerak yang dilakukan anak laki-laki lebih unggul daripada perempuan dalam melakukan aktivitas. Ingat, dalam melibatkan otot besar aktivitas, bukan terkait dengan tadi yang saya katakan bentuk tubuhnya ya. Kebutuhan untuk selalu bergerak perlu bagi anak karena untuk menyalurkan energi ya. Jadi bermain, aktivitas itu penting bagi pertumbuhan anak ya. Jadi jangan sampai anak-anak itu dituntut hanya diem saja di sekolah tapi tidak aktif, enek permainan, enek bermain, kancane bermain, diam saja ya, harus digerakkan agar dimotivasi agar mau untuk melakukan bergabung dengan teman-temannya bermain. Ada perbedaan bentuk fisik dibandingkan pada masa sebelumnya ketika di bayi. Perkembangan kognitifnya menurut Piaget, anak sekolah dasar termasuk operasional konkret, artinya adalah itu jadi ketika nanti pola berpikirnya itu lebih kepada hal-hal yang nyata, yang konkret. Jadi ketika Anda nanti membelajarkan materi pada anak,
gunakan media-media alat peraga yang konkret, yang mudah dipahami. Itu loh maksud dari pijat, bahwa anak sekolah itu, anak SD itu termasuk pada masa operasional konkret gitu loh. Anak berpikir logis terhadap objek yang konkret, jadi belum ada pengembangan yang lain gitu loh. Berarti bahwasanya belum berkembang kemana-mana, nanti langsung logis apa adanya. Sudah dapat memecahkan masalah yang bersifat konkret, kemudian berpikir secara induktif, memiliki pengertian lebih baik tentang konsep ruang, sebab akibat, kategorisi, konsepsi, dan tentang jumlah. Nah, perkembangan bahasa peserta didik sekolah dasar gitu ya. Perubahan pembendaharaan kata. Ini nanti semakin banyak pengalaman, akan semakin banyak pembendaharaan kata. Pengalaman bisa didapat dari sumber belajar guru, buku, ataupun dengan bergaul dengan teman sebaya. Kemudian yang kedua, bersama dengan masa sekolah, anak-anak semakin banyak menggunakan kata kerja seperti memukul, melempar, menendang, atau menampar. Anak kelas 1 merespon pertanyaan orang dewasa dengan jawaban yang lebih sederhana dan pendek. Maka teman-teman nanti ketika menjadi seorang guru, dalam menyajikan atau menyampaikan materi, mohon gunakan untuk bahasa-bahasa yang lebih sederhana, yang mudah ditangkap oleh seorang siswa. Belajar membaca dan menulis membebaskan anak-anak dari keterbatasan untuk berkomunikasi langsung. Menulis akan lebih sulit daripada membaca. Maka ketika nanti belajar, itu yang pertama diberikan adalah membaca. Kalau sudah bisa membaca, baru nanti lanjutkan menulis. Sehingga menulis memang lebih sulit. Jarang nanti menulis dulu baru membaca, ya. Kemudian membaca berperan penting dalam pengembangan bahasa. Sumber pengembangan bahasa salah satunya adalah membaca. Perkembangan bicara peserta didik untuk siswa sekolah dasar. Berbicara merupakan alat komunikasi terpenting. Jadi alat komunikasi yang paling utama salah satunya adalah berbicara. Kemampuan berbicara itu tidak datang dengan sendirinya, tapi perlu dilatih. Dengan cara apa? Semakin banyak mempunyai atau memiliki pengalaman, akan semakin fasih juga dalam berbicara. Karena apa? Pembendaharaan katanya banyak gitu loh ya. Maka dari itu anak-anak itu mungkin dipacu atau dimotivasi untuk berkomunikasi, tentu saja berkomunikasi yang baik dan benar, dengan sering membaca, kemudian nanti sering bergaul dengan orang-orang, tetapi juga harus memiliki filterisasi yang baik, karena tidak semua bahasa itu positif, ada bahasa yang negatif. Kemudian bertambahnya kosakata, jelas anak perempuan lebih banyak bicara daripada anak laki-laki. Ini tidak hanya sekolah dasar, mahasiswa pun juga kan ketika bicara mesti anak-anak perempuan akan lebih cerewet daripada anak laki. Kalau ini sudah kodrati, makanya kalau ada anak laki-laki yang cerewet, wah itu perlu ditanyakan ke laki-lakinya. Enggak, itu intermezzo saja. Anak belajar bagaimana berbicara dengan baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ya, ini tugas dari seorang guru juga ini. Perkembangan minat membaca peserta di sekolah dasar. Sampai usia 8 tahun suka membaca cerita-cerita khayal, dongeng. Kalau dulu zaman saya itu ada majalah Bobo ya. Itu cerita-cerita khayal atau cerita-cerita cerpen yang mungkin di situ ada komik dan sebagainya. Kemudian anak laki-laki lebih suka membaca cerita tentang hal sifatnya menggemparkan, misterius, petualangan, sejarah, hobi, dan sport. Anak perempuan lebih suka cerita tentang rumah tangga, binatang, puisi, dan sebagainya. Perkembangan moral peserta didik sekolah dasar. Ini sudah memahami aturan, norma, etika yang berlaku di masyarakat, maka selalu diingatkan terkait dengan tata tertib yang ada di sekolahan. Itu sebuah cara untuk belajar anak-anak untuk memahami aturan, norma, etika yang berlaku di dalam sekolah yang nanti diterapkan dalam masyarakat. Perilaku moral banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua, perilaku moral dari orang sekitar. Nah, ini memang ada sinergi antara guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Kalau gurunya sudah mati-matian membentuk anak itu menjadi baik, tapi orang tuanya tidak mendukung, justru memberi contoh yang jelek-jelek, dan masyarakat sekitarnya juga memberikan contoh yang jelek-jelek, yaitu nanti juga tidak akan maksimal dan malah lebih
condong akan terpengaruh terhadap pendidikan yang diberikan orang tua dan masyarakat sekitarnya. Perkembangan emosi, jadi emosi mainkan peran yang penting dalam kehidupan anak. Jadi emosi adalah sebuah hal yang mendasari untuk memainkan peran yang penting dalam kehidupan anak. Emosi itu tidak hanya emosi yang menggebu-gebu marah, tapi ada emosi yang positif, ada emosi yang negatif. Contoh menangis, sukacita itu termasuk emosi, tapi emosi yang positif ya. Jadi jangan sampai Anda nanti mendefinisikan emosi itu marah-marah, identik marah-marah. Kemudian yang kedua, pergaulan yang semakin luas membuat anak belajar bahwa emosi yang kurang baik tidak diterima oleh temannya. Nah, nanti kan anak disitu akan belajar. Jadi yang sering marah, nesu-nesu, ngamuan, ya nanti akan tidak banyak teman, dikucilkan dari teman-temannya. Anak belajar mengendalikan emosi yang kurang dapat diterima orang lain seperti amarah, menyakiti perasaan orang lain, ketakutan, dan sebagainya. Ini perkembangan sosial. Perkembangan emosi tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan sosial. Kemudian orang di sekitar yang banyak mempengaruhi perilaku sosialnya. Dunia sosial emosional anak menjadi semakin kompleks. Ya nanti kalau ini teman-teman saya yakin bisa kita pahami bersama-sama. Nah ini kegiatan bermain dengan teman sebaya peserta di sekolah. Bermain berperan sebagai fisik, psikis, sosial. Anak STAM dapat pengalaman. Jadi bermain itu tidak hanya kursus senang-senang dok, tapi di situ ada hal manfaat yang luar biasa seperti yang kemarin saya jelaskan di pendidikan jasmani. Jadi bermain itu sebagai faktor untuk meningkatkan pertumbuhan fisik, meningkatkan kesehatan, tapi juga di situ nanti juga ada emosionalnya, juga melatih psikisnya, mental, dan juga sosialnya. Dengan bermain, anak-anak akan belajar bagaimana cara hidup yang baik, tentu saja dengan diajari peraturan-peraturan yang dalam bermain, bahwa bermain itu contohnya harus sportif, harus jujur, disiplin, dan sebagainya. Menyukai bermain dalam bentuk kelompok karena ada interaksi, tenggang rasa, dan sesama teman. Tapi kalau sekarang ini dengan era gadget ini mungkin ini sudah terbantahkan ini ya. Jadi menyukai bermain dalam bentuk kelompok ini mungkin asik dengan gadgetnya sendiri. Maka dari itu guru-guru harus memotivasi siswa agar nanti menciptakan permainan-permainan yang nanti dapat merangsang ataupun memotivasi anak untuk ikut bermain. Menyukai permainan olahraga, bola voli, sepak bola, dan sebagainya. Pengaruh teman sebaya sangat besar, baik yang bersifat positif maupun negatif. Merokok, membolos, mencuri, ya ini anak-anak kalau belum tahu bahayanya nanti akan ikut-ikutan dengan teman-temannya. Maka harus perlu ada pengawasan baik dari orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Nah, implikasi perkembangan peserta didik sekolah dasar pada pendidikan. Jadi pada masa anak sekolah dasar merupakan masa dalam tahapan operasional konkret seperti yang tadi saya jelaskan, berpikir logis mengenai objek dan kejadian serta bersifat konkret. Artinya adalah kalau panjenengan sudah mengetahui karakteristik anak itu tahapannya operasional konkret, maka dalam menyusun mengemas desain pembelajaran ya tentu saja juga harus berdasar pada operasional konkret ini. Gunakan pembelajaran yang jangan konvensional tapi yang inovatif. Ciptakan media-media pembelajaran yang lebih mudah untuk menjelaskan materi yang Anda sampaikan. Ini strategi guru menggunakan bahan-bahan yang konkret, kemudian gunakan alat visual. Kalau HP sudah tidak zaman ya LCD. Gunakan contoh-contoh yang sudah akrab dengan anak dari hal yang bersifat sederhana yang kompleks. Ini kalau dalam bahasa pembelajaran namanya apersepsi. Kemudian menjamin penyajian yang singkat dan terorganisasi dengan baik. Berilah latihan nyata dalam menganalisis masalah atau kegiatan ya. Dari karakteristik yang kita uraikan tadi di depan, jadi ini nanti mengerucut pada sebuah strategi guru dalam pembelajaran ya. Jadi gini teman-teman, ini adalah slide terakhir ya. Jadi terkait dengan strategi guru dalam pembelajaran ini adalah hilirisasi ya, artinya adalah sebuah puncak dari apa yang kita pelajari sehingga nanti kita membuat mendesain
model ataupun strategi ataupun pendekatan pembelajaran yang digunakan guru itu akan melihat karakteristik peserta didik. Nah, ketika ingin melihat karakteristik peserta didik, kita harus memahami dulu apa teori dari pertumbuhan dan perkembangan. Setelah itu nanti baru memasuki tahapan karakteristik anak usia SD 6 sampai 12 lah. Setelah ini nanti, materi ini nanti kan saya mengkaji terkait dengan siswa SD. Padahal dalam teori pertumbuhan dan perkembangan itu nanti ada pertumbuhan fisik, pertumbuhan bahasa, pertumbuhan emosional, pertumbuhan sosial, itu nanti akan saya sampaikan satu persatu. Nah, kalau ini nanti di awal memang saya sengaja dari beberapa materi itu langsung saya kerucutkan di siswa sekolah dasar agar apa? Biar lebih memudahkan teman-teman untuk mengkaji terutama subjek kita nantinya ketika menjadi seorang guru, yaitu objeknya adalah seorang siswa SD ya. Jadi itu teman-teman untuk materi pembuka, dan ini mencakup dari segala materi yang akan saya sampaikan nanti. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya akan saya sampaikan mengkaji terkait dengan pertumbuhan fisik, kemudian perkembangan bahasa, kemudian perkembangan sosio-emosional tadi, dan yang lain-lainnya ya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga dapat bermanfaat. Untuk tugas kemarin sudah kami sampaikan di kelas yang semuanya sudah ya. Nanti kalau ada yang belum mendapatkan tugas di kelasnya, silahkan WA di saya, karena tugas itu nanti akan saya jadikan untuk penilaian di tengah semester, karena saya harus memiliki sumber penilaian atau evaluasi untuk tengah semester ya. Baik, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.